Talk, tempat kita berbagai ide-ide kreatif yang lahir dari mahasiswa untuk menciptakan solusi bagi berbagai masalah di sekitar kita. Saya Zidan akan menemani kalian hari ini untuk membahas semua ide cemerlang yang mungkin bisa mengubah cara kita memandang layanan publik. Nah, kebetulan kita sudah ada narasumber nih. Yuk kita sapa dulu nih narasumber kita. Yang pertama ada Audrey, Nia, Halo. dan Bintang. Halo. Nah, jadi senang banget nih kalian bisa hadir di sini. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita kenalan dulu nih. Jadi boleh dong perkenalan dulu. Sebelumnya makasih loh udah menang kita di sini. Oh iya. Aku dulu kan ya? Iya, boleh. Halo, aku ada Rifana dari jurusan Teknologi Informasi semester 3 di Telkom University Jakarta. Halo semuanya, aku Kurnia Ramadhani, biasanya dipanggil Nia. Dan terima kasih juga buat Zidan udah undang aku ke podcast yang luar biasa hari ini. Halo, nama saya Muhammad Bintang Maulana, biasa dipanggil Bintang. Saya juga dari jurusan Teknologi Informasi, seperti dua teman saya. Dan terima kasih juga untuk Zidan telah diundang ke podcastnya. Terima kasih semuanya. Jadi kebetulan lagi hujan nih. BTW, kalian di sini tuh naik apa sih? Boleh? Oh Iya, boleh. sama-sama. Bener ya cuacanya hari ini hujan terus Iya. gitu ya, emang dingin banget sih ya vibes-nya gitu. Aku kesini kebetulan naik LRT sih dan lumayan sering juga sih naik LRT kalau misalnya kemana-mana gitu ya. Nah kalau kalian berdua gimana nih? Sama sih kita negatif. Cuman mungkin nggak ketemu aja kali ya. Iya benar, jarang banget Soalnya kan ketemu. hujan kayak gini. Hmm. Terus kalau di Jakarta juga kan macetnya minta ampun, jadi nggak mungkin dong kayak gitu. Itu gimana? Kalau saya sih kebetulan emang beberapa kali pernah lah naik LRT, musim hujan juga kayak gini kadang-kadang. Jakarta kan suka macet, banyak mobil yang masuk, motor mobil masuk ke jalan busway-nya. Jadi LRT itu memudahkan kita lah pergi kemana-mana tanpa hambatan sedikit pun. Iya. Oh, oke. Jadi itu yang lagi dibangun di sini ya? Iya. Betul tuh, itu lagi di fase kedua ke apa? Di Manggarai sampai ke Pulau Mas untuk 2025 atau 2026 gitu. Nah, jadi LRT ini tuh kan merupakan kepanjangan dari Light Rail Transit ya. Nah, jadi LRT ini merupakan salah satu inovasi transportasi yang sangat penting ya di dunia modern saat ini. Jadi LRT itu menawarkan solusi untuk mengatasi berbagai macam tantangan mobilitas perkotaan kayak kemacetan, terus juga emisi kendaraan bermotor, ya nggak sih guys? Iya. Nah, jadi menurut aku nih inovasi LRT ini merupakan bukti dari komitmen pemerintah dalam mengelola transportasi untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat di Indonesia. Jadi LRT ini tuh nggak hanya sekedar alat transportasi aja, tapi juga sebagai simbol kemajuan teknologi dan urbanisasi yang berkelanjutan di negara Indonesia. Jadi kira-kira ada nggak nih pengalaman unik dari kalian bertiga selama naik LRT? Kalau dari saya sendiri sih belum pernah ya, karena karena saya juga jarang naik LRT. Kalau kalian berdua? Kalau aku sendiri, aku kan lumayan sering ya naik LRT, tapi untuk pengalaman unik itu belum pernah sih. Nah, kalau Dri gimana nih? Aku pernah, dan kebetulan ini pas banget sama inovasi yang mau kita sampaikan di sini. Cocok berarti, cocok. Dan salah satu pertanyaannya. Nah, Pas kan banget. kita jadi penasaran nih ceritanya. Nah, boleh nggak Audrey diceritain dulu kronologinya gimana? Ulang. Gak apa-apa. Santai, awas. Sekali. Santai. Oke, ada. Nah, Kita jadi ngomongin santai-santai aja di sini. iya. Nanti aja. Jadi untuk Audrey boleh nggak nih diceritain kira-kira kronologinya? Oke, jadi waktu itu sebenarnya udah lumayan lama sih, makanya kita bisa mencetuskan inovasi. Jadi waktu itu aku pernah berangkat ke kampus naik LRT. Nah di posisi itu aku kayaknya lagi hektik banget, ini WhatsApp muncul terus aku udah keluarin nih kartu aku kan buat check out, dan ternyata aku keluarin bukan aku masukin ke dalam tas atau aku pegang di tangan aku taruh lagi tuh di kursi keretanya, aku taruh di kursi keretanya, terus aku keluar dari kereta itu dan aku baru pas di bawah ternyata kartu aku udah nggak ada, dan aku masih inget banget itu benar-benar ada di kursi itu. Makanya dari situ aku langsung laporin ke petugas terkait, dan ternyata aku nemu bahwa mereka tuh proses kayak kalau misalnya ada barang ketinggalan itu masih manual banget. Masih Iya. kurang ketinggalan zaman berarti ya. Benar. Jadi aku masih harus ngisi formulir tas dulu, terus abis itu
tugasnya buat hubungin ke tugas yang lain kalau misalnya ada barang yang kehilangan atau barang yang ketinggalan gitu, masih lewat chat personal masing-masing lah gitu, yang kenal-kenal aja. Berarti nggak semuanya petugas itu tahu gitu kalau ada yang ketinggalan. Gitu, jadi masih manual banget sih. Itu sih kita. Berarti cukup manual ya. Benar. Jadi menurut kamu tuh kendalanya waktu itu apa aja tuh? Karena mereka masih manual itu ya, jadi prosesnya itu makan waktu banget. Terus karena masih pakai formalitas tadi kan, terus habis itu juga yang kedua nggak ada transparansi atau sistem yang terpusat. Jadi aku nggak tahu nih laporan yang aku ini benar-benar ditindaklanjuti atau enggak, walaupun benar sih ditindaklanjuti dan cepet juga, cuman ya untuk sistemnya sendiri ya agak kurang transparan lah ya. Oh ya. Berarti jadinya cukup menantang lah ya. Betul. Nah, jadi untuk Mia dan Minta sendiri nih, dari hasil riset kalian, apakah mekanisme seperti ini umum bisa LRT? Oke, jadi dari riset kami ya, dari hasil wawancara dan juga analisis, ternyata hampir di semua stasiun di LRT Jabodetabek itu masih menerapkan sistem ataupun metode yang manual ataupun konvensional untuk mengelola barang-barang yang hilang di stasiun ataupun di keretanya. Nah, selain itu juga belum ada nih sistem digital yang menghubungkan antar stasiun atau juga antar petugas, sehingga laporannya itu tidak terintegrasi. Apalagi kan pengguna dan peminat dari LRT ini kan semakin meningkat gitu ya, karena LRT kan merupakan kereta yang cepat, terus juga menghindari kita dari macet gitu kan. Jadi dengan pengguna yang banyak ini kan bisa juga meningkatkan kejadian misalnya barang yang hilang ataupun kececer gitu kan. Nah, jadi kurang ya seperti itulah kurang lebih. Oh iya. Nah, sekarang kalau dari sisi penggunanya apa sih dampaknya? Kalau dari sisi penggunanya itu kurangnya kejelasan dalam prosedur pelaporan barang hilang sih. Pengguna juga sering merasa frustasi karena harus menghubungi banyak terkait status barang yang hilang. Tapi mereka juga menambah beban emosional bagi pengguna yang sudah berada di dalam situasi yang demikian oleh petugas sana sini. Nah, contohnya itu kayak misalkan di e-commerce lah, kita misalkan check out di e-commerce toko oren Ya. kan, misalkan kita memesan itu ada sistem lacaknya, barang di packing, barang diantar oleh kurir, barang sudah sampai. Sedangkan kalau misalkan di LRT itu dia nggak ada, misalkan barang kita hilang nih, kita ngisi formulir, habis itu kita nggak tahu itu barang udah ditemukan atau gimana, barang di mana. Nah, sedangkan kalau misalkan jeleknya itu LRT di situ, makanya kita adalah inovasi buat bikin biar LRT itu semakin maju, semakin baik gitu. Oh, Bener, jadi kalau misalnya di e-commerce gitu kan kita tahu nggak sih status barang kita itu lagi apa sih gitu kan, sedang diapain. Jadi kan kita nggak apa ya, nggak kayak pusing overthinking juga. gitu nggak Iya, sih, nggak nggak sih, gantung juga nggak sih. merasa Kira-kira tergantung ketemu gitu, atau enggak gitu. ketemu apa enggak nih gitu kan, butuh kejelasan gitu loh. Nah, jadi dari pengalaman ini dengar-dengar kalian tuh memutuskan untuk membuat solusi digital. Nah, itu dia. Ya, itu. Nah, apa sih yang memotivasi kalian untuk mengerjakan proyek ini? Oke, jadi adapun motivasi kita buat bikin proyek ini tuh berdasarkan latar belakang dari teknologi kan semakin berkembang ya, dan telah menjadi bagian yang nggak bisa dipisahkan banget ya dari kehidupan yang modern. Teknologi juga memainkan peran yang penting di dalam berbagai sektor ya, baik itu kesehatan, pendidikan, dan juga layanan transportasi seperti LRT ini kan. Di era digital saat ini juga hampir setiap aktivitas manusia itu melibatkan teknologi, baik itu untuk mempercepat proses, untuk meningkatkan efisiensi, dan juga untuk memberikan inovasi dari berbagai tantangan seperti itu. Jadi kami ini merasa bahwa teknologi itu bisa menjadi solusi untuk menyempurnakan proses pelaporan barang hilang di LRT Jabodetabek itu. Jadi bisa meningkatkan efisiensi pengelolaan barang hilang di LRT Jabodetabek ini gitu. Jadi kan karena teknologi ini semakin berkembang, dunia juga semakin berkembang, jadi semua sektor di kehidupan manusia itu harus mengikuti perkembangan zaman juga gitu kan. Misalnya dengan menggunakan teknologi yang semakin modern dan sebagainya gitu. Jadi mau nggak mau ya harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Oh ya. Jadi dari masalah itu bagaimana solusi yang kalian rancang tuh bisa menjawab tantangan tadi? Oke, jadi kami ini mengusulkan sebuah sistem berbasis digital yang dirancang dengan mengacu pada prinsip-prinsip dalam ITSM atau IT Service Management. Oh. Nah, jadi kan saya juga kurang tahu nih ITSM itu apa. Boleh nggak dijelasin ITSM itu apa sih? Dia mungkin sudah Boleh banget. Nah, jadi ITSM itu kan merupakan singkatan dari IT Service Management.
Nah, ITSM itu sendiri merupakan pendekatan yang sistematis dalam pengelolaan layanan teknologi informasi yang menitik beratkan pada penyampaian nilai kepada pengguna dan peningkatan pengalaman mereka secara secara keseluruhan. Nah, pendekatan ini memastikan dan juga menjamin bahwa setiap layanan yang disediakan itu dirancang, diimplementasikan, dan dikelola dengan memperhatikan kebutuhan pengguna serta tujuan bisnis yang ingin dicapai. Nah, jadi ITSM ini nggak hanya berfokus pada teknologi juga, tapi ITSM ini juga sebagai pembantu oleh organisasi untuk bisa mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah iya benar banget. Nah sebagian dari ITSM kita juga mengadopsi ITIL. Untuk host sendiri apakah tahu ITIL ini apa? Wah, Oke, jadi aku jelas dulu kali ya. boleh. Jadi di sini kita mengadopsi ITIL version 3. ITIL sendiri ini adalah singkatan dari Information Technology Infrastructure Library. Jadi dia itu ada sebuah framework yang menjadi panduan best practice dalam pengelolaan layanan TI. Nah, framework ini akan membantu kita memastikan bahwa solusi kita ini gak cuma efisien secara teknisnya, tapi juga terstruktur dan berorientasi pada pengguna. Nah, dengan membangun prinsip ITSM dan ITIL, sistem ini diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih andal, terintegrasi dan adaptif terhadap kebutuhan sektor transportasi modern, termasuk dalam pengelolaan barang hilang di LRT Jakarta ini, biar nggak ada orang-orang yang kayak aku lah gitu. Itu cukup bagus ya kalau buat kamu. Benar. Nah, jadi untuk selanjutnya boleh nggak sih dijelasin mekanisme kerja sistemnya? Oh oke, boleh banget. Jadi aku bakal ngejelasin bagaimana mekanisme dari sistem inovasi kita ini ya. Iya. Nah jadi pertama itu ITSM itu kan merupakan pedoman dalam manajemen insiden yang menggunakan ITIL ya. Di sini kita menggunakan ITIL versi 3. Nah jadi penerapan manajemen insiden ITIL itu tercermin dalam digitalisasi pelaporan barang hilang. Nah sebelumnya kan pelaporan barang hilang itu dilakukan secara konvensional ataupun manual dengan formulir kertas yang seperti udah dijelasin tadi itu kan, kayak kertasnya bisa aja hilang gitu kan. Bisa Jadi dilecek, kayak basah, gimana gitu. mempersulit ini nggak sih pelaporan gitu kan. Terus menghambat kecepatan dan juga akurasi dari proses pelaporan. Nah dengan sistem pelaporan digital ini, laporan itu langsung dapat masuk ke sistem yang terpusat seperti itu kan, sehingga semua petugas di stasiun LRT itu dapat mengetahui dan juga langsung bisa menindaklanjuti laporan tersebut dengan lebih cepat gitu. Nah hal ini meningkatkan respon time gitu kan terhadap insiden barang yang hilang tadi. Nah sebuah konsep inti dalam ITIL itu dapat mempercepat pemulihan di dalam pelayanan gitu. Jadi pertama itu kita menerapkan penyebaran notifikasi otomatis. Nah jadi sistem pelaporan otomatis ini mengirimkan informasi ke semua petugas terkait di stasiun melalui email ataupun pesan instan, bisa aja dari WhatsApp gitu kan. Nah jadi hal ini tuh berfungsi sebagai notifikasi insiden yang sejalan dengan prinsip ITIL dalam proses komunikasi insiden yang efektif. Selanjutnya kita juga menerapkan penyimpanan barang yang terorganisir seperti itu. Jadi barang hilang yang ditemukan itu akan disimpan ke dalam loker pintar ya, yang disebut dengan loker pintar. Jadi yang bisa akses itu orang-orang yang memang punya barang itu. Jadi caranya gimana sih? Nah jadi caranya itu adalah dengan menggunakan QR code ataupun sidik jari yang yang diterapkan pertama kali pada saat kita mengisi formulir seperti itu kan. Nah jadi di sini merupakan penerapan ITIL dalam pengelolaan layanan yang memastikan keamanan barang dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dengan memaksimalkan kesalahan manusia gitu kan. Soalnya kan kalau misalnya manual gitu bisa aja barangnya bukan punya dia gitu kan, jadi kayak ketukar gitu. Terus kita juga menerapkan manajemen layanan dengan ITIL. Jadi selain manajemen insiden, ITIL ini juga mengatur manajemen layanan yang diimplementasikan dalam sistem yang dapat memastikan bahwa layanan pengembalian barang hilang itu lebih terorganisir dan dapat diandalkan seperti itu ya. Jadi pertama itu ada loker pintar dan verifikasi identitas seperti yang udah dijelaskan tadi. Terus ada tracking status barang hilang nih seperti yang udah dijelasin Gita, kayak di e-commerce gitu kan ada tracking barang gitu ya.
Jadi di sini itu kita menerapkan solusi di mana pengguna yang melaporkan barang hilang tersebut akan menerima tautan untuk memantau status laporan mereka secara real time gitu kan. Jadi mereka bisa tahu nih barang mereka yang hilang tersebut sedang dicari ataukah sudah dimasukin ke locker ataupun sudah bagaimana gitu kan. Nah, jadi ini termasuk dalam implementasi dari manajemen informasi layanan di dalam ITIL. Jadi solusi ini memungkinkan pemantauan status insiden secara transparan dan juga berkelanjutan. Jadi pengguna yang barangnya hilang tersebut nggak akan overthinking nih barangnya lagi dicari atau gimana sih, udah ketemu atau belum gitu kan. Jadi butuh kepastian gitu, gimana sih barangnya, keadaan barangnya gitu kan. Jadi pelapor nggak bakal cemas lah, barang udah gimana nih, barang udah ketemu. Apalagi kalau misalkan barang itu seperti HP, laptop, nah itu tuh itu Cemas penting banget banget gitu ya. ya. Apalagi kalau barangnya hilang itu kayak order gitu ya, kayak kartu gitu ya. Iya. Kalau misalnya HP kan mungkin bisa kita tracking dari apa sih emailnya ataupun iya. GPS-nya kan. Sedangkan kalau misalnya kartu tuh gimana kan sulit ya. Jadi harus ada sistem yang bisa ngasih tahu ini barangnya lagi dicari nggak nih sama petugasnya gitu kan. Jadi kita nggak khawatir. Oke. Nah, kemudian kalau dari sisi teknisnya itu, bagaimana sih kalian memastikan bahwa selama ini aman dan andal? Kalau sisi teknisnya sih kami menggunakan teknologi enkripsi tingkat lanjut untuk melindungi data pengguna, memastikan bahwa informasi pribadi maupun data sensitif lainnya itu tetap aman. Jadi nggak bakal, insya Allah nggak bakal bocor lah gitu. Nah, dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Karena kan tadi kita menggunakan QR code atau sidik jari. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku itu kan Nah, itu kita nggak bisa. bisa. Kalau misalnya ada orang nih tahu oh barangnya emas hilang nih di LRT gitu kan. Aku akuin aja deh itu barang aku gitu kan. Mungkin dia ngeliat kan, dia kehilangan barang nih, Itu barang barang aku, berharga. kan bisa Saya aja. ngaku-ngaku aja lah gitu kan. Lumayan nih, gitu kan. Itu sih yang orang Indonesia suka Iya, jadi tahu. lah gitu. Nah, berikutnya itu, jadi teknologi enkripsi ini memastikan peran penting dalam menjaga kerahasiaan data selama proses penyimpanan maupun transmisi. Selain itu juga kami menghadirkan inovasi berupa locker yang tadi sudah dijelaskan oleh Nia, yang dilengkapi dengan sistem pengenalan wajah face recognition. Nah, itu juga sebenarnya mau kita masukin, cuman nanti itu buat berikutnya mungkin ya. Iya, juga ini teknologi ini juga dirancang untuk memberikan keamanan tambahan dengan memastikan bahwa hanya pemilik barang yang terdaftar yang dapat mengakses locker tersebut. Dengan demikian resiko pengambilan barang oleh orang yang salah gitu kan di apa ya, diminimalisir gitu jadinya. Oh, berarti benar-benar sangat apa ya? Misalkan orang yang hilang, misalnya lewat pengenalan wajah, jadi dia yang tahu. Iya, Jadi face recognition itu, jadi misal kita mau buka locker nih, itu harus ada, kita harus ngeliatin dulu muka kita gitu kan. Jadi pas pelapor ngilang barang itu kita di sistemnya itu bakal face recognition, face dulu, baru itu kalau misalkan barang udah ketemu terus masukin ke locker, habis itu baru pelapornya bisa mengambil barang tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih cara kalian tuh mengintegrasikan sistem ini dengan operasional LRT yang ada? Nah, jadi kami ini menjalin kolaborasi yang erat dengan pihak pengelola LRT ya tentunya sebelum menerapkan solusi ini. Jadi kan LRT Jabodetabek ini di bawah operasi dari PT Kereta Api Indonesia itu kan. Jadi tujuannya apa sih? Jadi untuk memastikan bahwa solusi yang kami tawarkan ini untuk LRT ini tuh selaras dengan alur kerja operasional mereka. Jadi solusi yang kami tawarkan ini nggak akan mengganggu sistem-sistem yang udah ada pada diri mereka gitu kan. Terus proses ini mencakup diskusi mendalam untuk memahami kebutuhan, tantangan, serta prosedur yang sudah ada, sehingga sistem yang kami kembangkan ini dapat diintegrasikan dengan mulus tanpa mengganggu layanan yang sudah berjalan seperti itu. Terus selain itu juga kami juga memberikan pelatihan ataupun sosialisasi yang khusus kepada petugas LRT Jabodetabek untuk memastikan bahwa mereka ini benar-benar paham ataupun memahami bagaimana sih cara menggunakan sistem ini secara optimal dan dengan benar gitu kan, dengan baik. Karena kalau misalnya kita nggak kasih pelatihan gitu kan, nanti mereka gunanya asal-asal ya, jadi kayak nggak terpadu gitu kan. Jadi mereka
Ya apalagi nggak semua orang tahu tentang sistem kita kan, Ah, jadi emang dan- harus ada itu sih. dan nggak semua orang itu paham dengan teknologi apa Oke. sih QR code, sidik jari itu gimana sih prosedurnya. Jadi kita juga harus ngejelasin dari awal juga sih sama mereka kayak QR code ini tuh seperti ini, face recognition itu seperti ini gitu kan. Terus website itu seperti ini gitu kan. Nah, pelatihan ini bisa mencakup kayak pengoperasian perangkat lunak seperti kan. Terus juga bisa mencakup manajemen data, selanjutnya juga bisa mencakup langkah-langkah penyelesaian masalah teknis yang mungkin terjadi gitu kan. Nah, jadi dengan pendekatan ini tuh kita ini berharap bahwa kita dapat memberdayakan petugas untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna, sekaligus memastikan juga nih bahwa implementasi teknologi berjalan lancar dan juga efektif di lapangan. Jadi kan PTK ini kan peminatnya banyak gitu kan. Jadi ya mau nggak mau mereka harus meningkatkan ataupun menerapkan pelayanan yang baik juga gitu kan. Jadi sehingga penggunanya itu apa ya? Merasa Penggunanya itu kayak nyaman, merasa gitu, nyaman, aman. terus terpercaya juga Iya. gitu kan. Bayangin aja kayak terjadi satu kesalahan yang benar-benar fatal banget, apalagi sekarang zamannya kayak bisa diviralin di Twitter gitu kan. Oh, iya, bener. Misalnya dibilangin nih di Twitter kayak barang aku kemarin hilang nih di LRT, tapi kayak Nggak mau nggak dicari jelas barangnya, banget gitu, iya. nggak mau dicari gitu kan. Jadi kan kalau misalnya gitu kan orang-orang jadi males nih ya, apa sih Seperti LRT peminat gitu takutnya kan. gitu. Bisa jadi Iya, direct peminat. bintang 1 Nah, atau itu. berapa gitu kan. Jadi Parah sih. jadi kayak zaman yang medsos gini tuh apa-apa tuh gak mau viral gitu kan. Jadi kayak masa masih menggunakan sistem yang manual gitu kan. Jadi kayak itu udah ketinggalan zaman banget sih menurut kita. Apalagi sekarang banyak turis-turis sering ke Indonesia kan ke Ah, Jakarta, iya, iya. nah itu tuh takutnya dia barang hilang terus malah Iya, makin benar. wah Indonesia Jakarta malah begini nih. Iya, Indonesia iya, Jakarta. iya. Iya. Jadi kalau misalnya kita ada sistem ini kan mereka mikir, wah ternyata Indonesia maju banget. Kayak mereka tuh benar-benar apa ya? Kayak memprioritaskan pelanggan mereka, kayak memberikan layanan yang terbaik gitu kan. Kayak walaupun itu cuma kartu Simple, doang, iya. simple itu, Simple barang tapi yang tetap gitu. harus apa ya? Kayak harus benar-benar dicari gitu loh. Jadi kayak inovasi ini juga kita apa ya, membantu pemerintah dalam meningkatkan sektor pariwisata yang pertama itu juga Itu bisa loh. gitu. Nah, Juga bisa apa ya, kayak misalkan ini bisa ntar jadi ke kereta KRL atau kereta bandara itu juga bisa. Iya benar, itu kayak implementasi masa depannya kita Iya. juga nggak mau LRT Jabodetabek aja gitu kan, bisa jadi MRT juga bisa, KRL juga bisa gitu kan. Kita bisa ke mana-mana, jadi dengan sistem ini tuh kita awalnya di sistem LRT dulu deh, kita Karena coba. yang terjadi misalkan yang upgrade Iya udah ada Iya. pengalaman di Madrid gitu loh. Jadi nanti setelah kita menerapkan solusi ini dan ternyata efektif, itu bisa dikembangkan lebih Iya. jauh lagi gitu loh. Nah sekarang tuh saya tuh penasaran apa sih langkah pertama untuk mengimplementasikannya sistem ini. Oke, jadi kita tuh rencananya diawali dengan program uji coba dulu sih di beberapa stasiun LRT nih. Karena kan dia kan lingkupnya Jabodetabek ya, walaupun emang dia sejalan doang sih, cuman kan kayaknya akan lebih efektif dulu kalau misalnya kita ke satu stasiun nih. Nah, selama uji coba ini kita akan mengumpulkan feedback dari petugas dan pengguna untuk memperbaiki sistem sebelum diimplementasikan secara penuh. Itu sih kurang lebihnya. Untuk tahap Nah kemudian kan pasti ada tantangan nih. Iya, iya. Apa sih tantangan terbesar yang kalian hadapi selama proses ini? Jadi mungkin tantangan yang besar dalam menjalani proses penerapan solusi ini adalah meyakinkan pihak pengelola LRT untuk beralih dari sistem manual ke sistem yang digital gitu kan. Jadi selain itu kami juga perlu nih memastikan bahwa semua pengguna itu merasa nyaman menggunakan teknologi ini. Jadi itu pertama kan kita harus meyakinkan dulu nih sama LRT. Emangnya kalau pakai sistem ini tuh kenapa gitu kan? Emang bakal meningkatkan kualitas dari LRT gitu kan? Tentu saja yang Tentu, meningkatkan itu ya. kan Meningkatkan kepercayaan pengguna juga gitu kan. Terus juga gini, kita juga harus memastikan bahwa solusi kita ini tuh apa ya, terasa nyaman di pengguna gitu loh. Pertama tuh nggak ribet cara penggunaannya. Jadi bisa jadi kita itu menerapkan solusi misalnya aplikasi ataupun website yang apa ya, ramah pengguna gitu kan, yang kayak nggak ribet banget gitulah tampilannya gitu kan. Jadi mau lansia pun tetap bisa menggunakan aplikasinya. Bisa gitu loh. Karena kan zaman sekarang pasti ya Iya. udah lumayan besar, berarti rata-rata udah pakai Iya. handphone gitu kan. Semua orang sudah menggunakan handphone, jadi nggak mungkin
ada orang yang tidak menggunakan handphone. Gitu. Jadi ya cukup penting sih penggunaan teknologi, walaupun ada apa ya, ada alasan sistem manual ini masih digunakan nih karena kan gak semua orang pakai HP gitu kan. Iya. Tapi kan kita bisa melihat lebih Iya, jauh lagi iya. karena yang pakai HP itu juga lebih banyak dari yang nggak pakai HP gitu loh. Dan rata-rata pengguna LRT itu juga dari berbagai kalangan kan, nggak cuma yang dari Kalangan atas. iya, nggak cuma yang apa sih, yang lansia doang yang nggak punya handphone jadi harus pakai tulis lah gitu kan. Dan nggak semua orang juga apa ya, mempunyai pengelolaan baik. Kayak contohnya tuh kayak di order ini kertasnya bisa hilang gitu kan. Iya, Kayak benar-benar. kalau kertasnya hilang tuh gimana gitu kan. Sedangkan kalau HP kan pasti selalu kita bawa nggak sih guys, kayak apa ya, HP itu penting banget gitu loh, semua informasi itu ada di HP gitu kan. Jadi apa sih kita tahu gitu loh, kayak misalnya kertasnya hilang gitu kan, ada nih di HP gitu kan, ada buktinya gitu. Kertas hilang, misalkan hilang terus Audrey mau ngambil kan dia Nah, misalkan ada aku ada bukti. ada bukti Gitu. gitu kan. Ada Jadi, nyolong. jadi kita bisa meyakinkan di pihak LRT-nya bahwa ya solusi ini cukup Bagus ini ya, gitu, cukup bagus, bagus. cukup penting gitu loh. Nah, kemudian kembali yang tadi, mungkin kan bisa jadi dipakai di apa ya, transportasi lain seperti Iya, yang di iya. bandara, KL. Nah, bagaimana sih kalian melihat solusi ini berkembang di masa depan? Kedepannya itu kami memiliki visi untuk mengembangkan sistem ini dengan menambahkan fitur-fitur canggih yang dapat meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna. Salah satu inovasinya yang kami rencanakan adalah fitur pencocokan barang otomatis menggunakan kecerdasan AI. Dengan teknologi ini, sistem dapat secara otomatis mencocokkan deskripsi barang yang dilaporkan hilang yang telah ditemukan, sehingga mempercepat proses identifikasi dan pengembalian barang pada pemiliknya. Berarti penerapannya itu tuh teknologi cukup futuristik juga ya? Ya benar, karena Jadi- kan ada digital transformasi ya, kayak mulai dari IoT, blockchain itu udah berkembang banget gitu loh. Jadi kalau masih pakai manual tuh lumayan ketinggalan jauh banget. Semakin gitu hari kan loh. AI semakin maju, jadi kita bisa lah mengembangkan fitur-fitur yang kedepannya Benar-benar, contohnya. bikin gimana Manfaatan gitu. AI tadi Iya. Contohnya kayak ChatGPT, kita kan nggak pernah nyangka nggak sih kayak Iya. bakal ada ChatGPT gitu kan. Jadi kayak ya, memungkinkan aja sih buat menerapkan teknologi seperti ini. Apalagi kan kalau dibandingin sama sistem awalnya kan. Nah, iya, itu betul betul banget. banget. Berbeda jauh lah kita sama sistem awalnya. Jauh lah gitu. Dari berbagai segi itu jauh, dari segi keamanan juga ini lebih aman, Iya, dari segi efektivitas efisiensi. lebih efektif gitu kan. Benar-benar. Gak makan waktu banyak nih untuk Iya. di loket pelapornya Benar-benar. gitu. Karena kan bisa aja di masalah kayak gini nih, pengguna itu baru ingat barangnya hilang pas di rumah, masa dia harus kayak LRT dulu gitu kan buat ngisi formulir, kan bisa aja dari aplikasi ataupun website itu. Wah, keren banget ya kalau kita dengar. Iya. Nah, kalau bicara ini soal dampaknya, menurut kalian apa manfaat terbesar dari sistem ini untuk pengguna dan pengelola LRT? Kalau buat pengguna sih sistem ini memberikan transparansi yang lebih baik serta kemudahan dalam proses pelaporan barang hilang sih. Pengguna dapat dengan mudah melaporkan barang mereka melalui antarmuka yang intuitif, melacak status laporan secara real-time, dan mendapatkan notifikasi segera setelah barang yang ditemukan ada di lokal tersebut. Hal ini tidak hanya mengurangi stres atau overthinking bagi pelapor yang biasanya dialami dalam situasi kehilangan, tapi juga memberikan rasa aman karena data dan proses dikelola secara sistematis. Sih kalau misalkan dari sistemnya sih bagi pengguna ya gitu. Oke, berarti sangat apa ya, inovatif sekali Iya. ide-ide itu. Nah, apakah ada yang lainnya? Buat masukan tambahan? Boleh dari Mungkin kalau untuk di pihak lainnya kali ya, tadi kan kita udah jelasin nih dari pihak pengguna. Pengguna, gitu. saya sebagai pengguna gitu. Nah juga kita dari pihak LRT-nya nih sebagai Ya, pengelola benar. gitu lah ya. Nah sistem ini tuh akan menawarkan berbagai keuntungan yang signifikan. Nah dengan digitalisasi alur pelaporan tadi, pengelola ini bisa mengurangi beban administratif yang sebelumnya makan waktu, kayak misalnya yang tadi pakai formulir itu kan ribet kan. Terus kayak mencatnya kan mencat apa petugas-petugas lainnya juga kan ribet Butuh lah ya. waktu, waktu satu-satu. Kirim salin teks itu makan waktu banyak. Nggak otomatisasi kan. Iya. Apalagi itu ternyata nggak ke semuanya lagi ya kan. Nah selain itu sistem ini juga bisa bantu ningkatin efisien operasional melalui fitur pencatatan otomatis seperti yang dibilang tadi, yang bikin kita nggak overthinking, terus nggak merasa tergantung deh gitu. Nggak rasa cemas gitu ya Ya. sebagai pengguna gitu. Bener. Terus pengelolaan barangnya juga lebih terstruktur kan, karena kita punya
dan lebih terorganisir ini, kepuasan pengguna ini akan meningkat sekaligus memperkuat citra profesionalisme dan kepercayaan terhadap layanan transportasi terutama di LRT Jabodetabek. Oke. Jadi terima kasih banyak nih untuk inovasi yang udah dipikirkan dari kalian semua. Nah, kemudian dari kalian bertiga nih untuk Audrey, Nia, dan Bintang. Sebelum kita tutup, ada pesan terakhir untuk pendengar kita nih. Boleh dari Audrey dulu. Mungkin Audrey dulu ya. Karena kan yang berpengalaman Iya, dalam karena kejadiannya oleh dia. sumber masalah. Kalau pesan dari aku mungkin jangan takut berinovasi kali ya. Terus aja mencari solusi untuk masalah di sekitar kita, walaupun harus kita dulu nih yang kena masalahnya, tapi nggak apa-apa. Pasti ada hal baiknya lah di balik itu. Iya mungkin Selalu ada pelajaran dari yang itu. Oke. Iya. Aku lagi ya. Boleh ini ya. Jadi menurut aku itu inovasi merupakan hasil dari kolaborasi dan keberanian untuk mencoba. Jadi mungkin biasanya kan kita mau buat inovasi gitu kayak mikir, emang ini bakal bisa gitu kan, emang bisa ya bikin sistem ini gitu kan, kayaknya nggak mungkin deh, karena kan jangan mikir gitu, karena di dunia ini nggak ada yang mungkin nggak sih gitu kan. Kayak Kita coba aja dulu guys. Kita coba aja dulu mau berhasil atau enggak. mencoba deh. Iya, mau berhasil atau enggak kan itu harus sebagai pengalaman kita, Jangan pelajaran. takut mencoba, soalnya kalau kita nggak bergerak gitu kita akan stuck. Nah, Sedangkan betul. dunia itu berputar terus, masa kita stuck di situ aja gitu Semakin kan, hari semakin jalan di tempat maju. gitu kan. Mungkin seperti Elon Musk lah ya. Ya, Bener, betul. emang yang apa? Bilang apa? Yang penting jangan stop mencoba sampai berhasil. Kalau udah berhasil baru Nah, bener banget Boleh stop? tuh. jangan ya. lanjutin lagi. Lanjut lagi, bintang nih Untuk belum. bintang nih yang Ya, terakhir. saya sebagai yang terakhir ya, teknologi itu sebagai alat gitu ya. Jadi inovasi berasal dari pemahaman kita terhadap kebutuhan manusia. Jadi teknologi yang kita ibaratin sekarang buat NFC kan udah ada tuh inovasi itu. Terus membantu banget kan, apalagi sekarang zaman teknologi banget. Terus apalagi ya, kalau misalkan inovasi-inovasi mungkin aplikasi-aplikasi yang banking itu juga berguna buat yang lain. QRIS tuh, QRIS Ya, juga Iya, itu berguna. yang melanda banget. Siapa? ChatGPT apa lagi? ChatGPT. Buat anak kami mahasiswa, ChatGPT sangat berguna. Jujur saja, jujur saja. Iya nggak? Iya nggak? Sebagai mahasiswa, ChatGPT sangat berguna untuk Iya, kita. asalkan kita menggunakan ChatGPT Iya, dengan baik, dengan baik. Oke, jadi terima kasih banyak. Oke, aku nih. mau nambahin satu Boleh, lagi. boleh. Jadi langkah kita ini tuh bertujuan untuk menciptakan ekosistem pelaporan barang hilang yang lebih luas dan juga terhubung gitu kan. Jadi pengguna itu dapat melaporkan dan juga melacak barang mereka yang hilang ini di berbagai moda transportasi yang hanya melalui satu platform yang terpadu gitu kan. Mungkin dari satu aplikasi atau website gitu kan. Nah, jadi dengan demikian kita ini berharap banget nih, kami berharap banget sistem kita ini nggak hanya menjadi solusi bagi LRT gitu kan, tapi juga menjadi bagian dari transformasi digital di sektor transportasi umum secara keseluruhan. Karena kan berdasarkan jurnal juga itu mengatakan bahwa 40% populasi dunia ini itu menghabiskan rata-rata 1 jam di jalan raya gitu kan. Jadi transportasi itu penting banget kan, bisa mengurangi kemacetan dan lain-lain gitu. Oke, jadi ini saya terima kasih banyak atas inspirasinya. Terima kasih juga Zidan. Udah, kita terima kasih banget ya. Walau agak Semoga sederhana. semakin Ya, sukses. amin. Oke, jadi buat sobat inovatif di rumah, semoga diskusi kita hari ini memberikan wawasan baru untuk kalian semua. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Dadah.